Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Aji dari kelas 11 TJKT 5, absen 6. Di sini saya akan menceritakan perang Diponegoro. Awalnya, Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjajahan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya di Keraton Yogyakarta, di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Jogja untuk memberikan akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Presiden Yogyakarta John Her Anthony Hendrik Sminsert yang banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta, dan akhirnya ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Mulai perang pada pertengahan bulan Mei 1825. Sminsert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur. Ulah Belanda ini yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dengan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Perang Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengampunan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecahkan pasukan lawan sehingga lebih mudah dikalahkan. Di mana pada tahun 1829 Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Ali Basah Sentot Prawidirdjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 20 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Sekian cerita dari Perang Diponegoro dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.